di hadis yang ke-230. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihim ajma'in amin. Bismillahirrahmanirrahim. Waruya dan diriwayatkan anhu dari Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam annahu sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala telah bersabda Kangjeng Nabi Muhammad SAW. Di sini hadis ini tidak disebutkan siapa perawinya, siapa sahabat yang menyampaikannya. Tetapi dari hadis-hadis dari kitab-kitab hadis yang lain diketahui bahwa yang meriwayatkan hadis ini adalah hadis ini dimuat di dalam kitab Abu Dawud dan kitab At-Tirmidzi, ya, Imam Abu Dawud dan Imam Tirmidzi. Yang sahabat yang menceritakannya, yang merawikannya yaitu Ibnu Mas'ud. Sayyidina Ibnu Mas'ud meriwayatkan hadis ini, dimuat di dalam kitab Tirmidzi dan kitab Abu Dawud. Qala telah bersabda Rasulullah SAW, la yuballighni, janganlah menyampaikan kepadaku siapa ahadun, salah seorang, minkum dari kalian, an ahadin, menyampaikan berita tentang seseorang yang lain, min ashabi, dari sahabatku, dari sahabat-sahabatku, syai'an, sesuatu pun. Fa inni, maka sesungguhnya aku itu uhibbu, aku menyukai, an akhraja, bahwa aku keluar, ilaikum, kepada kamu sekalian, wa ana salimus sadri, sedangkan aku selamat hatiku, selamat dadaku, maksudnya selamat hatiku. Di sini Rasulullah SAW melarang sahabat al-ghibah wan namimah, ya, tidak boleh ghibah dan tidak boleh namimah, mengadu-ngadu. Ghibah dan namimah yaitu sesuatu yang kalau diceritakan, orang yang diceritakan itu tidak suka dengan cerita tentang dirinya itu, gitu. Itu ghibah. Jadi kalau kita bercerita kepada orang lain, menceritakan sesuatu yang kalau kita bercerita, kalau dia diceritakan tentang hal itu, yang kita ceritakan itu tidak suka, itu namanya ghibah. Wan namimah, dan adu domba, ya, mengadu domba. Tidak boleh menyampaikan kepadaku seseorang tentang seseorang yang lain dari sahabat-sahabatku sesuatu pun. Maksudnya tidak boleh menceritakan ghibah kepadaku. Fa ini, karena sesungguhnya aku ingin sekali, aku menyukai bahwa aku keluar menuju kamu sekalian itu, aku bertemu dengan kalian itu, siapapun di antara kamu, itu hatiku selamat dari rasa benci. Salimus sadri, ay salimul qalbi, selamat hati. Di dalam Al-Quran kan, illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang yang datang kepada Allah, yang mendatangi Allah biqalbin salim, dengan hati yang selamat. Nah, di sini salim itu tentang yang lain. Jadi salim tentang
cerita yang lain di dalam Al-Quran menceritakan di hari kiamat. Nah di sini artinya salimus sodri itu artinya selamat hati, tidak ada rasa benci, tidak ada rasa tidak suka atau tidak ada rasa marah kepada yang didatanginya itu. Itulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saking ingin sayangnya kepada umatnya. Gitu. Jangan sampai ada berita yang tidak baik gitu ya tentang umatnya. Tetapi kalau sesuatu yang bukan gibah gitu ya, yang bukan gibah yang kita ingin tahu seperti Sayyidina Umar. Sayyidina Umar bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, saya bertemu dengan Sayyidina Abu Bakar, dengan Abu Bakar ya Rasulullah. Tapi dia tidak mengucapkan salam kepadaku. Aku tunggu dia mengucapkan salam kepadaku, tapi dia tidak mengucapkan salam kepadaku. Apakah dia membenci kepadaku ya Rasulullah? Rasulullah tidak lantas memponis ya. Tetapi beliau memanggil Sayyidina Abu Bakar. Ketika Sayyidina Abu Bakar sudah ada di hadapan Rasulullah SAW, Sayyidina Abu Bakar ditanya, kenapa ketika kamu bertemu dengan Umar, kamu tidak mengucapkan salam? Apakah kamu membenci? Apakah kamu sedang benci, sedang kesal kepada Umar? Sayyidina Abu Bakar menjawab, ya Rasulullah, aku tidak benci kepada Umar ya Rasulullah. Justru aku menunggu dia mengucapkan salam karena aku mendengar bahwa orang yang mengucapkan salam terlebih dahulu itu akan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka aku mengharapkan saudaraku itu mendapatkan surga dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah Sayyidina Abu Bakar Siddiq ya, saking cintanya karena dia ingin bersama-sama masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Aku tidak membencinya ya Rasulullah, justru aku mengharapkan dia mengucapkan salam kepadaku agar dia mendapatkan pahala yang besar. Saking inginnya bahwa saudaranya itu mengucapkan salam agar mendapatkan balasan yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga itulah para sahabat itu ya. Para sahabat saling mensupport satu sama lain. Termasuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun ini kalau ada sesuatu kalau ada sesuatu berita tentang seseorang gitu ya yang belum jelas, maka akan diklarifikasi dulu kepada yang bersangkutan supaya jelas apa maksud orang itu dan supaya selesai saat itu, sehingga suatu saat bertemu dengan beliau Rasulullah SAW itu Rasulullah selamat dari rasa benci, dari rasa marah kepada orang tersebut. Seperti hadis tadi Sayyidina Umar bin Khattab mengadu kepada Rasulullah SAW bahwa sahabatnya yaitu Sayyidina Abu Bakar tidak mengucapkan salam. Itu karena Sayyidina Abu Bakar itu mendengar sabda Rasulullah SAW tentang pahala orang yang mengucapkan salam lebih dulu. Itu Sayyidina Umar belum mendengar hadis itu, tapi Sayyidina Abu Bakar sudah mendengarnya. Maka Sayyidina Abu Bakar menunggu Sayyidina Umar mengucapkan salam lebih dulu.
Karena kata Sayyidina Abu Bakar, saya mendengar engkau mengatakan bahwa orang yang mengucapkan salam lebih dulu itu akan mendapatkan balasan surga. Saking sayangnya, kasih sayangnya sesama sahabat. Dan ini membuktikan bahwa Rasulullah itu betul-betul mengklarifikasi berita tentang sahabatnya. Karena tadi beliau itu sangat ingin menemui seseorang itu tidak ada rasa benci, tidak ada rasa tidak suka, tidak ada rasa marah. Inilah kehidupan Rasulullah dan para sahabatnya. Wa min syafaqatihi, dan sebagian dari kasih sayangnya Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala ummatihi, kepada umatnya Kangjeng Nabi Muhammad SAW, dari sebagian dari bukti kasih sayangnya Rasulullah SAW kepada umatnya itu tahfifuhu, meringankan urusan, wa tashiluhu, dan memudahkan urusan alaihim, kepada umatnya itu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sangat sayang kepada umatnya, sehingga ketika Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan kepada Rasulullah dan seluruh umatnya supaya melaksanakan sholat 50 waktu, ketika Rasulullah SAW sedang Isra Mi'raj, Allah memerintahkan Rasulullah untuk bersama beserta umatnya itu melaksanakan sholat sehari semalam 50 waktu. Ketika bertemu dengan Nabi Allah Musa alaihi salam sebelum turun ke bumi, ya masih di langit, menurut berita itu diberitahu bahwa umatmu itu kemungkinan akan merasa berat ya Muhammad, karena umatku saja itu yang sangat kuat, yang memiliki kekuatan yang besar gitu ya, yang bisa membuat gedung dari batu gitu, mengangkat batu dan sebagainya, kekuatannya sangat besar, itu tidak sanggup itu kalau banyak yang tidak sanggup melaksanakan perintah Allah seperti itu. Maka Nabi Musa alaihissalam menyarankan agar mohon pengurangan dari Allah Subhanahu Wa Taala, mohon keringanan, gitu ya. Dan disambut oleh Rasulullah SAW. Jadi Rasulullah tidak udahlah gitu, segini aja saya coba aja gitu. Enggak. Rasulullah itu saking sayang kepada umatnya. Oh iya ya, gitu. Kalau beliau ya pasti sanggup, tapi umatnya itu dengan 50 waktu pasti mayoritas itu keteteran. Maka Rasulullah SAW kemudian kembali lagi menghadap Allah Subhanahu Wa Taala memohon keringanan, dan memohon keringanan itu sampai berulang-ulang kali, sampai 9 kali bolak-balik gitu ya, karena saking sayangnya kepada umatnya memohonkan keringanan atas perintah melaksanakan sholat. Yang tadinya 50 waktu, itu setiap menghadap dikurangi 5 waktu. Setiap menghadap dikurangi 5 waktu. Terus sampai 9 kali menghadap, berarti tinggal 5 waktu. Ketika bertemu lagi dengan Nabi Musa alaihissalam, disampaikan lagi oleh Nabi Musa, kebanyakan Muhammad, kebanyakan 5 waktu itu kebanyakan. Masih kebanyakan, minta lagi keringanan. Tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena sudah bolak-balik memohon keringanan, jadi merasa malu kalau harus meminta keringanan lagi.
gitu. Dan 5 waktu ini sudahlah cukup gitu bagi umatku. Maka kemudian Rasulullah SAW dan seluruh umatnya itu fix ya mendapatkan perintah sholat yang wajib sehari semalam itu 5 waktu. Alhamdulillah. Itulah perjuangan Rasulullah SAW yang saking ingin meringankan umatnya dari beban kewajiban. Karena sholat itu adalah wajib, fardu ain kepada setiap orang. Tidak tidak bisa ditanggung oleh sekelompok orang, tetapi harus fardu ain. Setiap orang, setiap muslim wajib melakukannya. Itulah fardu, sholat fardu. Watashilu dan memudahkan urusan. Memudahkan urusan, terutama urusan ibadah. Gitu ya. Kepada umatnya. Di antaranya Rasulullah SAW bersabda kepada umatnya, kepada sahabatnya, yang beliau itu melakukan sholat, gitu ya, hendak melakukan sholat sepanjang malam. Jadi dia mau sholat sunat sepanjang malam, itu melapor dulu kepada Rasulullah SAW. Lapor kepada Rasulullah SAW bahwa dia memiliki keinginan untuk melaksanakan sholat itu sepanjang malam. Setiap malam juga. Setiap malam dan sepanjang malam. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, libadanika alaika hakun walizaujika alaika hakun. Untuk badanmu itu punya hak darimu. Dan istrimu juga memiliki hak darimu. Jadi badanmu itu punya hak. Jadi kamu punya kewajiban kepada badanmu untuk merawat kesehatannya. Jangan sampai badanmu menderita gara-gara kehendakmu itu. Dan kamu juga kan punya istri. Dan istrimu juga punya hak atas dirimu. Maka untuk badanmu, badanmu punya hak darimu, atau kamu punya kewajiban kepada badanmu untuk merawat kesehatanmu, untuk merawat kesehatannya, kesehatan badan maksudnya, dan kamu juga punya kewajiban atas istrimu, karena istrimu itu harus kamu pergauli, berikan haknya, berikan kewajibanmu kepadanya. Inilah Rasulullah SAW ya. Saking sayangnya kepada umatnya, jangan memporsir ibadah sehingga menyengsarakan badan. Dan jangan sampai dengan kita beribadah terus, itu jangan sampai ada kewajiban-kewajiban kita yang tidak tertunaikan. Nah, jadi di sini beda antara ibadah sunatnya, misalnya ya, ibadah sunatnya para pejabat gitu ya, dengan para ustadz yang mengajar di pondok-pondok pesantren, para kiai yang mengajar di pondok-pondok pesantren yang kegiatannya itu adalah hanya para santri gitu ya, yang kewajibannya itu kepada para santri. Jadi kalau pejabat itu kalau misalnya dari pagi sampai siang gitu ya, sholat, zikir aja di masjid, ya itu tidak menunaikan kewajibannya. Gitu. Karena kalau yang zikir dan sholat sunat itu kan ibadah sunat. Tetapi sebagai pejabat ada yang lebih wajib, yaitu mengurus masyarakat. Itu. Sedangkan kalau Pak Kiai atau Pak Ustadz gitu ya, yang waktunya bisa diatur sekehendak Pak Ustadz itu bisa gitu.
Bisa dari misalnya dari pagi sampai siang, mengisi dengan zikir, sholat, sunat, dan sebagainya. Dan tidak mengganggu waktu pelajarannya para santri. Dan tidak mengganggu para tamu yang datang kepadanya. Kalau misalnya sedang tidak ada tamu, karena tidak setiap saat ada tamu. Nah, jadi itulah Rasulullah SAW meringankan kepada umat. Wa karohatuhu asya'a, dan tidak menyukainya Kangjeng Nabi Muhammad SAW asya'a kepada sesuatu makhafata antufrodo alaihim, karena khawatir umatnya itu menjadikan fardu, karena khawatir umatnya menjadikan fardu kepada sesuatu itu. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak melakukan sesuatu itu karena Rasulullah khawatir oleh umatnya aja akan dijadikan fardu. Kaqaulihi, seperti sabdanya Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki ma'a kulli wudu'in. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, laula an asyqa ala ummati, jika aku tidak takut memberatkan kepada umatku, jika tidak memberatkan kepada umatku, la amartuhum bisiwak, pasti aku akan memerintahkan umatku itu untuk bersiwak ma'akulli wudu'in, pada setiap wudu. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak menggunakan haknya untuk memerintahkan sesuatu itu, ya, karena perintah Rasulullah itu bisa jadi wajib, ya, bisa jadi wajib, karena sabda Rasulullah SAW itu sesuatu, kalau memerintahkan sesuatu itu berarti wajib. Bahkan kalau melakukan sesuatu terus menerus tanpa henti itu merupakan suatu kewajiban bagi umat. Seperti sholat fardu. Sholat fardu itu sholat yang dilakukan oleh Rasulullah SAW setiap waktu dan setiap hari tanpa ada bolongnya. Maka itu adalah wajib bagi umatnya. Wajib bagi umatnya melakukan sholat fardu tersebut. Tapi kalau misalnya sholat duha, sholat qiyamul lail, ya sholat tahajud, gitu ya, itu Rasulullah tidak terus-terusan melazimkan karena khawatir dianggap wajib. Bahkan di zaman Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar, itu suatu tahun Sayyidina Abu Bakar tidak, ketika beliau jadi khalifah, beliau tidak menyembelih kurban. Ya. Sayyidina Abu Bakar di tahun itu tidak menyembelih hewan kurban. Kenapa? Karena khawatir kurban dianggap wajib. Dianggap wajib oleh umat Islam. Demikian juga di zaman Sayyidina Umar bin Khattab menjadi khalifah. Sayyidina Umar suatu tahun tidak menyembelih hewan kurban. Ketika ditanya, beliau menjawab, saya khawatir kurban dijadikan sesuatu ibadah yang wajib. Demikian juga Rasulullah SAW. Langsung Rasulullah SAW terus terang, tidak melarang siwak, tetapi Rasulullah langsung mensunatkannya. Artinya tidak mewajibkan untuk bersiwak setiap wudu. Artinya tidak mewajibkan, itu di sini adalah sunnah. Karena kenapa Rasulullah langsung mengatakan seperti itu? Jika aku tidak memberatkan kepada umatku, aku akan memerintahkannya, pasti aku akan mewajibkannya untuk bersiwak
pada setiap wudu gitu. Tetapi Rasulullah tidak. Padahal ini kenapa Rasulullah ingin mewajibkan? Karena siwak itu sesuatu yang ibadah yang sangat besar pahalanya gitu. Sesuatu ibadah yang sangat besar pahalanya, kadang dijawab itu ya memang belum ada sikat gigi ya, belum ada belum belum semodern sekarang. Jadi siwak itu ibarat sikat gigi ya. Karena kayu arok itu yang dijadikan siwak itu apa bersifat membersihkan kotoran dan juga antibakteri, memiliki sifat antibakteri. Nah, jadi bisa merawat kesehatan mulut gitu. Nah, di sini Rasulullah SAW tidak mewajibkannya. Padahal Rasulullah sepertinya ingin mewajibkannya, tapi takut memberatkan umatnya. Ingin mewajibkan itu karena melihat begitu besar manfaatnya dari bersiwak. Itulah Rasulullah SAW bahwa walaupun sesuatu itu baik, tidak semua orang Rasulullah itu diwajibkan. Tetapi Rasulullah karena saking sayangnya kepada umatnya itu Rasulullah tidak mewajibkan, artinya sunnah saja. Wa khobaru sholatil lail, dan hadis tentang sholat malam. Hadis tentang sholat malam. Jadi suatu ketika Rasulullah SAW itu keluar di suatu malam gitu ya, pada malam Ramadan waktu itu, pada malam bulan Ramadan Rasulullah SAW itu keluar dari rumah beliau menuju ke masjid. Kemudian sholat Rasulullah di masjid itu, dan para sahabat mendengar bahwa Rasulullah sholat. Gitu. Mereka berbondong-bondong penduduk Madinah itu sholat di belakang Rasulullah SAW. Gitu. Nah, sholat malam tersebut. Gitu. Tetapi Rasulullah SAW setelah itu Rasulullah mengatakan ini bukan sholat yang wajib. Gitu. Jadi jangan dijadikan sholat yang wajib, yaitu sholat ini berita tentang hadis tentang sholat tarawih. Jadi hanya dilakukan pada bulan Ramadan saja, dan ini sunnah karena suatu malam juga Rasulullah SAW tidak melaksanakan sholat tarawih di masjid gitu ya. Artinya menjaga agar umatnya tidak mewajibkan sholat tarawih tersebut. Ini saking sayangnya Rasulullah SAW kepada umatnya. Wa nahaihim anil wisol, dan melarang Rasulullah SAW dari puasa wisol. Puasa wisol itu artinya puasa 2 hari atau lebih yang tanpa buka gitu, yang tidak ada buka puasanya. Nah, oleh Rasulullah SAW diharamkan. Jadi kalau puasa wisol itu haram hukumnya. Gitu. Kalau di masyarakat itu biasanya dinamakan mati geni gitu ya. Puasa wisol itu mati geni. Gitu. Mati geni. Kenapa mati geni? Mereka sadar mati geni kalau mati itu masuk neraka gitu. Tapi mereka masih melakukannya juga gitu, karena ingin mengharapkan sesuatu khasiat dari puasanya tersebut. Tetapi ini dilarang kalau tidak buka puasa. Nah, ada yang mensiasati, yaitu pada saat buka puasa dia tetap membatalkan puasanya, yaitu dengan cara mengeluarkan ludahnya gitu ya. Ada yang seperti itu, mengeluarkan ludahnya sampai di luar bibir kemudian ditelan lagi, maka batallah puasanya. Nah, jadi
tidak boleh puasa wisol kalau tidak membatalkan puasa di waktu maghrib. Gitu. Tidak boleh puasa 2 hari sampai malamnya juga. Gitu. Jadi puasa geni itu puasa wisol itu puasa dari siang, dari sahur sampai maghrib, lanjut terus sampai subuh. Gitu. Bahkan ada yang lebih dari itu, ditambah lagi sehari lagi. Itu tidak boleh. Harus membatalkan dulu dengan cara apapun puasanya harus batal. Bahkan Rasulullah mensunnahkan yaitu puasanya diselang dengan makan atau minum. Jadi kalau puasa wisol hukumnya haram. Wakarohatuhu dan tidak melakukannya Rasulullah SAW duhulal Ka'bati masuk ke dalam Ka'bah li'alla yu'annita ummatahu, dikhawatirkan umatnya dikhawatirkan umat Rasulullah mengikuti Rasulullah SAW. Artinya melakukan umatnya itu masuk Ka'bah gitu. Masuk Ka'bah semuanya. Setiap yang ke Mekah itu masuk Ka'bah ini. Yang datang itu ingin masuk Ka'bah gitu ya. Nah ini Rasulullah SAW tidak melakukan itu pada haji wada gitu ya. Diceritakan pada haji wada Rasulullah SAW itu tidak melakukan masuk ke dalam Ka'bah karena dikhawatirkan umatnya akan mengikuti beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Saking sayangnya tidak menunjukkan kepada umum gitu ya bahwa Rasulullah SAW itu masuk ke dalam Ka'bah. Kenapa tidak menunjukkan di umum? Karena ada hadis yang lain bahwa Rasulullah SAW masuk ke dalam Ka'bah bersama beberapa sahabat gitu ya. Kemudian tanpa ada banyak yang mengetahui gitu. Nah, kemudian bahkan Sayyidina Bilal pun itu tidak tahu Rasulullah masuk ke Ka'bah gitu. Saking Rasulullah itu menjaga agar umatnya mengikutinya. Nah ini ya Rasulullah SAW saking sayang kepada umatnya. Tapi ketika ditanya oleh sahabat yang lain, kenapa ya Rasulullah engkau kelihatan bersedih? Aku ingin masuk ke dalam Ka'bah sebenarnya, tapi aku khawatir nanti umatku merasa berat. Mereka takut mengikutiku dan mereka merasa berat kalau harus masuk ke dalam Ka'bah. Gitu. Karena ya pasti umatnya akan sangat banyak. Kalau masuk ke dalam Ka'bah semua kan tidak mungkin. Jadi khawatir itu adalah dijadikan suatu keharusan masuk ke dalam Ka'bah. Warogibtuhu li rabbihi ayyaj'ala sabbahu wala'nahu lahum rahmatan bihim. Warogibtuhu dan sangat inginnya Rasulullah SAW li rabbihi kepada Tuhannya. Beliau berdoa kepada Tuhannya saking inginnya bahwa ayyaja'ala, bahwa Allah menjadikan sabbahu, sumpah beliau, wala'nahu, dan laknatnya beliau kalau memang ada, lahum, bagi para sahabat itu, rahmatan bihim, sebagai rahmat bagi mereka. Ini nanti akan dimuat di dalam hadis yang di bawahnya ya. Akan dimuat di dalam hadis yang di bawahnya, nanti akan ada hadis doanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memohon kepada Allah bahwa jika beliau pernah menyumpahi atau pernah melaknat sahabatnya, itu mohon dijadikan sebagai rahmat, sebagai pembersih, gitu, sebagai pembersih bagi orang tersebut, ya,
dan dijadikannya sebagai kedekatan gitu, kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Itulah Rasulullah SAW saking tidak ingin kalau beliau menyumpahi atau melaknat sesuatu itu tidak ingin memberikan madorot gitu, kepada yang disumpahi itu, kalaupun pernah ada. Itulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saking sayangnya kepada umatnya, bahkan kata-kata kotor sekalipun jikalau pernah memang keluar, itu padahal beliau ya pasti dimaksum oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi ini menunjukkan kepada kita bahwa kita jangan sampai menyimpan dendam, jangan sampai menyimpan kebencian kepada seseorang. Harus bersih. Bahkan kalaupun kita pernah menyumpahi, walaupun kita pernah melaknat seseorang, maka kita pun harus memohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya cacian, makian, sumpah dari kita itu dijadikan pembersih gitu ya, dijadikan pembersih dosa orang tersebut dan dijadikan sebagai bagian yang mendekatkan gitu, karena bersih dari dosa itu sehingga orang tersebut bisa dekat kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Itulah apa yang bisa saya sampaikan karena sudah siang ya. Sudah lewat 6:37, mudah-mudahan bermanfaat dan akan dilanjutkan besok oleh Mang Kiai Hartoni ya, kalau beliau sempat. Demikian yang saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat dan apabila ada yang salah saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Besok berarti hadis yang ke 236. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya itu Mang, hadis ke 236. Ya. Wa inna. Ya, ya, oke. Terima kasih ya Mang atas dibacakannya. Mangga ditambahkan.